Bab 993, berlari ke Lindsay lagi. Melihat ekspresi konflik Elena, Luke mengusap kepalanya dan berkata, aku akan menuruti apa yang kamu inginkan. Lagi pula aku akan bolos kerja hari ini. Elena tersenyum bahagia dan menepuk dadanya sebelum dia memindahkan tangannya untuk berbicara dengan Margaret. Setelah menelepon, dia memberinya alamat. Luke masuk ke mobil bersamanya dan berangkat dengan ekspresi aneh. 10 menit kemudian, mereka tiba di sebuah gedung. Luke naik lift ke lantai 32 dan melihat tanda yang sudah dikenalnya. Dia tidak merasakan apa-apa, dan bahkan ingin tertawa. Keputusasaan, pameran Monroe Peterson. Si pirang tinggi, Margaret, berdiri di samping papan nama, mengenakan gaun putih sederhana dan elegan. Ketika dia melihat Luke dan Elena, senyum cerah semurni anak kecil muncul di wajahnya yang cantik. Baiklah, dia jauh lebih murni daripada kebanyakan siswa sekolah menengah Amerika. Kedua gadis itu tersenyum dan saling bertukar sapa. Berkat Elena, Luke menerima perlakuan yang sama. Elena tersenyum meminta maaf pada Luke sebelum dia diseret oleh Margaret. Janda muda murni ini sudah tak henti-hentinya berbicara tentang karya-karya yang patut disimak dalam pameran ini. Luke tersenyum pada Elena, yang masih menatapnya, dan menunjukkan bahwa dia bisa melanjutkan. Margaret yang mungil menyeret Elena jauh ke dalam ruang pameran, tempat mahakarya itu berada. Luke tidak tertarik dengan lukisan di sini. Jika itu adalah karya tulis klasik, baiklah, dia tidak mau repot-repot memahaminya, juga tidak bisa membedakan perbedaannya. Bahkan, ekspresionisme abstrak, yang dimiliki oleh karya-karya Monroe adalah sesuatu yang hanya dia ketahui dari sampul brosur pameran. Dia hanya berjalan ke jendela Prancis dan melihat ke New York, berencana untuk menunggu dengan tenang sendiri. Suara sepatu hak tinggi mendekat, dan suara seorang wanita muda terdengar tidak jauh di belakangnya. Detektif Coulson. Luke berbalik dan tersenyum formal. Halo, Nona Soderbergh. Itu Lindsay. Dia mengulurkan tangannya dengan senyum tulus. Panggil saja saya Lindsay. Juga, terima kasih telah membantu saya dan Monroe. Lukas menjabat tangannya. Kalau begitu tolong panggil aku Luke. Juga, itu hanya pekerjaan saya. Petik 2. Lindsay melepaskan dan memberi isyarat. Bisakah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Luke menoleh dan melihat Margaret dan Elena asyik berdiskusi di depan sebuah lukisan tidak jauh. Lindsay juga menoleh dan berkata sambil tersenyum, Margaret dan aku berteman. Dia bilang dia punya teman di sini. Saya tidak berharap itu adalah Anda. Petik 2. Lukas tertawa. Aku tidak berharap kamu masih di sini. Lindsay menghela napas. Itulah mengapa aku ingin berbicara denganmu. Luke mengangkat alisnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk, dan mereka berjalan ke tempat istirahat di sudut. Setelah mereka duduk, Lindsay meminta staf membawakan 2 cangkir kopi. Dia menyesap dan menyesuaikan suasana hatinya sebelum dia berkata, meskipun aku baru saja mengatakannya, aku masih harus berterima kasih lagi. Luke, terima kasih atas semua yang kau lakukan untukku dan Monroe. Luke tidak berdiri pada upacara kali ini. Dia hanya mengangguk dan siap mendengarkan. Dia pasti punya permintaan. Tampaknya Lindsay tidak membawanya ke sini hanya untuk berterima kasih padanya. Tanpa ragu-ragu, Lindsay langsung ke pokok permasalahan dan berbicara tentang konflik keluarganya dengan Monroe. Setelah mendengarkan sejenak, Luke memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia praktis poligraf manusia, dan bisa memastikan bahwa apa yang dikatakan Lindsay pada dasarnya benar. Yang terpenting, dia tidak berbohong. Jika dia tidak memiliki kemampuan ini, dia mungkin menganggap ini sebagai kasus efek Rashomon 1. Dia hanya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah kasus klasik dari gangguan komunikasi dalam keluarga. Lindsay dan Monroe bukanlah pasangan. Dia hanya mengagumi karya Monroe. Dia masih muda dan tidak berpengalaman seperti ayahnya, Jeffrey. Secara spontan, dia beralih dari mengejar lukisan, menjadi mendorong orang, dan menjadi investor untuk Monroe. Dia juga bisa dianggap sebagai oportunis. Dia mendanai dan mempromosikan karya Monroe untuk meningkatkan popularitasnya, terutama karena dia ingin meraup keuntungan besar darinya, bukan karena cinta. Bahkan, 50% dari keuntungan akan menjadi miliknya jika lukisan-lukisan ini terjual. Juga, selama proses ini, Monroe hanya bisa memberikan saran, dan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan. Terserah Lindsay untuk memutuskan kepada siapa karyanya akan dijual dan berapa harganya. Tidak sulit bagi Monroe untuk menerima kontrak seperti itu. Monroe adalah seniman tipikal. Dia sama sekali tidak peduli dengan uang. Yang dia inginkan sekarang adalah pengakuan.
Mungkin setelah dia menerima pengakuan luas, dia bahkan tidak membutuhkan itu lagi. Dan tanpa bantuan Lin Sai, dia tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan karyanya kepada dunia, dan tidak ada gunanya dia terus menggambar. Jika bukan karena Lin Sai masih terlalu hijau dan benar-benar menghargai pekerjaannya, dia bahkan akan menandatangani kontrak 9-10 jika diserahkan kepadanya, bahkan tanpa melihatnya. Ini tidak lebih dari kerja sama khas antara pewaris kaya dan seniman. Jika Monroe menjadi sukses di masa depan, cerita ini akan menyebar seperti api. Tapi setelah beberapa musuh, Aurora mengejeknya di belakang, segalanya menjadi tidak terkendali. Setelah dia menyelidiki latar belakang Monroe, dia mencoba membujuk putrinya untuk menyerah pada rencananya untuk mempromosikan Monroe, tetapi dia sudah memiliki keraguan tentang hubungan antara putrinya dan Monroe. Monroe, yang berusia 30-an, benar-benar terlalu muda sebagai seorang seniman, dan menjadi muda berarti kemungkinan besar dia memiliki umur panjang di depannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa karya seniman hanya lebih berharga setelah dia meninggal. Rencana itu terdengar seperti lubang pembuangan keuangan. Lin Sai, yang selalu menonjol sejak dia muda, dan yang tumbuh menjadi lebih tenang dan rasional, tiba-tiba mulai melemparkan uangnya sendiri ke seorang seniman, dan bahkan mengatakan bahwa itu hanya karena dia menyukai karyanya. Tentu saja, Aurora tidak percaya. Kesalahpahaman ini menyebabkan yang lebih besar, yang berubah menjadi perselisihan keluarga. Baru setelah Luke muncul, kedua pihak yang bertikai akhirnya dipisahkan. Apakah ini hasil yang ajaib? Sama sekali tidak. Dia hanya menggunakan kontrol elementari feromone, dan melakukan sedikit eksperimen dengan kemampuannya sendiri, sehingga mereka berdua akan mengingat poin bagus satu sama lain setiap kali mereka bertengkar. Menyelesaikan konflik ini dan bereksperimen dengan kemampuannya adalah membunuh dua burung dengan satu batu. Ibu dan anak itu, yang sebelumnya sangat emosional, tidak berdebat lagi. Mereka segera mencapai kesepakatan dan mundur selangkah. Selama Lin Sai tidak mengalami kejang otak lagi, ini hanya akan menjadi episode kecil dalam pertumbuhannya. Hari ini, dia ada di sini untuk menyelesaikan semuanya. Ketika dia mendengar nama Luke dari Margaret, hatinya tergerak, dan dia melangkah maju untuk menyambutnya. Ketika Luke disebutkan sebelumnya, dia jarang memikirkan detektif muda yang lembut ini. Tetapi ketika dia mendengar namanya barusan, dia langsung ingin bertemu dengannya dan mengucapkan terima kasih. Sejak dia mulai berbicara dengannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan rahasia yang tidak bisa dia ceritakan kepada teman dan keluarganya. Satu ketika saksi mata dari peristiwa yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan tentangnya. Bab 994, Efek Samping dari Kemampuan Baru. Setelah menceritakan konflik keluarga yang telah berlangsung selama lebih dari setahun, Lin Sai tiba-tiba merasa jauh lebih baik pada saat itu. Sebagian besar kegelisahan, konflik, kecemasan, dan frustrasi yang telah dia tekan di dalam hatinya telah hilang, dan dia merasa jauh lebih santai. Melihat Luke, yang masih duduk di sana dengan senyum tipis di wajahnya, dia tiba-tiba merasa sedikit malu. Maaf membuatmu mendengarkan begitu banyak hal yang membosankan. Luke menyesap kopinya dan berkata tanpa tergesa-gesa, saya mengerti, dan Anda tidak perlu terlalu berterima kasih kepada saya. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, saya bekerja untuk Biro Detektif NYPD, dan kami menerima sumbangan sebesar 200.000 dari keluarga Anda kemarin. Lin Sai tercengang. Ini, Lukas berkata, jangan khawatir. Uang itu tidak ditransfer ke rekening saya, dan tugas saya bukan untuk mengumpulkan dana. Aku hanya ingin mengatakan bahwa orang tuamu benar-benar peduli padamu. Lin Sai menghela napas. Saya tahu, itu adalah sesuatu yang saya mengerti dari beberapa hari terakhir. Lukas tertawa. Selama Departemen Kepolisian tidak menerima panggilan lagi dari kalian semua, maka saya dapat mengatakan bahwa saya telah melakukan lebih dari pekerjaan saya, dan bos saya tidak akan menekan saya untuk melakukan apapun. Itu cukup bagus. Lin Sai tersenyum pahit. Maaf merepotkanmu. Lukas melambaikan tangannya. Aku berjanji pada ibumu bahwa aku akan berbicara denganmu ketika aku punya kesempatan, tapi kurasa tidak perlu mengatakan apa-apa sekarang. Baik Anda dan mereka tahu apa kesalahan Anda. Hanya saja kamu tidak bisa membuka hatimu untuk saat ini. Sambil meletakkan cangkir kopi di tangannya, dia melanjutkan, sungguh suatu berkah memiliki keluarga yang peduli padamu. Jangan menyebabkan kesalahpahaman yang lebih besar atas sesuatu yang tidak penting. Beritahu ibumu apa yang kau katakan padaku hari ini. Saya pikir dia akan mengerti. Petik 2. Lin Sai menundukkan kepalanya dan membiarkan rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Setelah lama terdiam, dia mengangguk. Terima kasih. Saya akan.
Setelah mendapatkan jawaban, Luke tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengeluarkan ponselnya dan membaca pesan dari Selina. Dia sudah bersama keluarganya dan bersiap untuk Natal, dan telah mengirim banyak foto. Kakak-kakaknya dan orang tuanya semua sibuk di peternakan. Mereka semua terlihat sangat bahagia. Lukas tersenyum. Ini adalah apa yang tampak seperti keluarga normal. Di pihak Lindsay, sementara kata-kata Luke hanya bisa dianggap sebagai sesuatu yang akan dikatakan orang tua, dia masih mendengarkan untuk beberapa alasan. Mungkin karena sikapnya, pikirnya dalam hati. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luke, yang sedang duduk di sofa, dari sudut matanya. Pada saat itu, Luke menyilangkan kakinya dengan santai. Dia mengutak-atik telepon di tangannya dengan tidak tergesa-gesa, dan sudut mulutnya melengkung seolah-olah dia sedang tersenyum. Tanpa sadar, Lindsay menatap kosong ke gambar itu. Luke tahu bahwa dia sedang menatapnya, tetapi dia tidak peduli. Ini telah terjadi dengan banyak wanita baru-baru ini. Kecuali mereka mengabaikannya sejak awal, semakin mereka memandangnya, semakin mereka tertarik padanya. Dia punya beberapa tebakan tentang ini. Mungkin karena atribut mentalnya telah meningkatkan temperamennya, tetapi juga karena atribut fisiknya membuatnya lebih tampan. Bisa juga karena kontrol elementari feromone. Efek dari kemampuan ini belum jelas, tetapi tidak sulit untuk membuat kesan yang baik pada wanita. Tentu saja, ini hanya kesan yang baik, atau lebih tepatnya, dia menyenangkan mata mereka. Seorang wanita yang tidak menyukai tipenya tidak akan mengubah seleranya. Tetapi jika pihak lain menyukainya, kesan yang baik akan lebih kuat. Dia telah dipukul lebih sering dalam beberapa hari terakhir, yang merupakan bukti yang sangat jelas. Itu juga alasan mengapa Luke jarang berkeliaran di luar selama beberapa hari terakhir, kecuali dia membawa penutup, seperti Selina atau Elena. Faktanya, bahkan dengan Elena sekitar kemarin, beberapa gadis berani datang kepadanya untuk langsung meminta nomor teleponnya. Luke hanya bisa menolak sambil tersenyum sebelum dia kabur bersama Elena. Elena kesal untuk waktu yang lama atas masalah ini. Dia bertanya, apa yang akan terjadi di masa depan? Luke dengan tegas mengatakan bahwa dia adalah pemilih makanan, dan tidak akan diseret dengan mudah. Secara alami, Elena memarahinya dan memukul dia. Setengah jam kemudian, seorang anggota staf memanggil Lindsay yang kebingungan. Melihat Luke, yang mengangguk padanya sebelum dia kembali bermain dengan teleponnya, dia merasa damai. Itu benar, dia telah mengawasi Luke selama setengah jam. Dia tidak menjadi gelisah, tetapi malah menjadi lebih seperti Buddha. Tentu saja, ini semua berkat Luke. Dia tidak berniat memprovokasi nona besar ini. Dia juga tidak ingin main-main dengan ibunya yang protektif. Jadi, dia sedikit mengaktifkan kemampuannya untuk mencegah Lindsay menjadi mabuk oleh kecantikannya, yang melunakkan dampak pada kondisi mentalnya dan membuatnya lebih tenang, dan tidak terlalu impulsif. Dia tidak pandai menggunakan kemampuannya, tetapi berkat kurangnya pertahanan dan perlawanan Lindsay, dia dapat terus menghasilkan keluaran ini. Lindsay mungkin akan tetap dalam keadaan Buddha ini selama 1 atau 2 minggu. Pada saat itu, dia mungkin tidak akan berdebat dengan keluarganya lagi, dan ini bisa dianggap sebagai akhir yang baik untuk kasus Luke. Tidak lama setelah Lindsay pergi, terdengar seruan dan diskusi di seberang sana. Setelah mendengarkan sebentar, Luke menemukan bahwa seseorang telah menawarkan $1 juta untuk membeli lukisan Monroe. Siapa yang tahu jika Lindsay telah mengatur ini sendiri? Di pasar seni, trik semacam ini terlalu umum. Itu tidak mengejutkan, dan tidak ada hubungannya dengan dia. Luke dengan cepat mengalihkan perhatiannya kembali ke teleponnya. Pada saat itu, dia tidak lagi melihat foto-foto Natal Selina, tetapi pada berbagai file. Setelah kekuatan mentalnya mencapai 40, kemampuannya untuk menggunakan fragmen waktu bahkan lebih kuat. Dia bisa membenamkan dirinya dalam belajar dan berpikir hanya dalam beberapa detik. Dia telah menghabiskan banyak waktu bermain 2 hari ini, tetapi tidak sepenuhnya fokus pada Elena. Elena telah tidur selama hampir 6 jam tadi malam, tetapi Luke hanya tidur selama 2 jam. Pukul 2 dini hari, ketika calon artis wanita ini sedang tertidur pulas, Luke sudah mulai bekerja lembur. 10 menit kemudian, seorang anggota staf membawa Elena dan Margaret. Setelah kopi disajikan, gadis-gadis itu akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Luke memeluk Elena, yang sedikit bersemangat dan iri. Dia mendengar darinya bahwa 2 lukisan Monroe mungkin akan dijual. Salah satu lukisan itu bernilai sekitar $1,2 juta, yang merupakan salah satu karya seni utama yang Luke dengar di awal. Lukisan lainnya sedikit lebih murah pada $800.000, dan juga merupakan bagian utama.
Luke diam-diam tertawa. Jika begini cara Lindsay beroperasi, maka karya-karya utama Monroe akan dilabeli jutaan dolar. Di masa depan, siapapun yang ingin membelinya harus menghabiskan lebih dari 1 juta. Dengan sedikit lebih banyak sensasi, harganya akan menjadi beberapa juta dolar, dan Lindsay akan mendapatkan setengahnya. Mengingat bagaimana Lindsay secara tidak sengaja menyebutkan bahwa dia memiliki hampir 100 karya Monroe, Luke tidak bisa menahan tawa dalam hati. Keberhasilan Hype, ditambah dengan frekuensi penjualan yang sesuai, berarti dia akan bisa menghasilkan setidaknya puluhan juta. Dia tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidupnya. Bab 995, semakin muda semakin tua Anda hidup. Seorang gadis muda berusia 20-an, yang mengandalkan kemampuannya sendiri dan tidak meminjam terlalu banyak kekuatan dari keluarganya, akan menuai keuntungan besar. Ini akan dengan cepat membangun kepercayaan dirinya dalam menghasilkan uang dan dia akan mampu menahan godaan itu dengan lebih baik, dan mungkin membuat lebih sedikit kesalahan. Ini sebenarnya mirip dengan cara kerja Luke. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, Luke menatap Elena dan tersenyum. Melihat bagaimana Lindsay beroperasi, sepertinya tidak sulit untuk membuat artis kaya. Dia meletakkan mulutnya di sebelah telinganya. Tenang, kamu harus fokus pada studimu sekarang. Saya percaya Anda akan memiliki pameran seni Anda sendiri suatu hari nanti. Juga, Monroe itu sudah 40, kan? Petik 2. Elena senang pada awalnya, tetapi kemudian tidak bisa menahan tawa dan memukulnya dengan ringan. Omong kosong. Monroe baru berusia 30 tahun. Dia tidak setua itu. Margaret juga menimpali, benar. Dia senior kami. Dia baru lulus beberapa tahun yang lalu. Dibandingkan dengan Lindsay, Luke jauh lebih santai dengan Margaret. Dia berkata sambil tersenyum, mau bagaimana lagi? Dunia ini sangat tidak adil. Dia menua sebelum waktunya, tidak seperti Anda semakin muda semakin lama Anda hidup. Elena tidak bisa belajar darinya. Margaret tersenyum bahagia. Ah masa, jadi kamu juga berpikir begitu? Lukas tercengang. Juga, Margaret berkata, itulah yang selalu dikatakan Haley. Dia juga mengatakan bahwa dia iri padaku karena itu. Elena terkikik dan gemetar saat dia bersandar di bahu Luke. Berjuang untuk menjaga otot-otot di wajahnya agar tidak berkedut, bibir Luke kembali membentuk senyuman yang cukup sopan. Jadi semua orang setuju tentang kekuatanmu ini. Elena bergetar lebih keras ketika dia mendengar itu dan tidak bisa menahan tawanya lagi. Margaret bingung. Elena, kenapa kamu tiba-tiba tertawa? Apa kau memikirkan sesuatu yang lucu? Elena menggelengkan kepalanya dengan menyakitkan, merasa seolah-olah seseorang telah menyalakan tombol tawa di dalam dirinya. Dia tidak bisa menahannya. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia mengingat ekspresi Margaret yang sangat senang. Anak bodoh ini, semua orang dengan jelas mengatakan bahwa Anda menjadi semakin seperti anak kecil. Dan kau masih tersenyum begitu bodoh. Elena memanggangnya di dalam. Lebih penting lagi, Margaret sering mengatakan, saya sudah dewasa, seperti cara seorang siswa sekolah dasar mengatakan kepada orang dewasa bahwa mereka sudah berada di tahun kedua. Ketika dia membandingkan dua skenario, Elena benar-benar tidak bisa menahan diri. Tidak menyadari bahwa dia telah menjadi pil bahagia, Margaret terus memberitahu Luke dan Selina tentang dirinya sendiri. Jangkauan aktivitasnya sangat terbatas, mereka entah ada hubungannya dengan sepupunya, atau dengan guru dan teman sekelasnya di sekolah. Dia juga memiliki beberapa ciri khas seorang seniman, misalnya, dia tidak memiliki kesadaran sosial, dan tidak berencana untuk memolesnya. Tapi dia sangat beruntung. Banyak kemalangan yang entah kenapa menjadi komedi atau lelucon di matanya. Misalnya, beberapa teman sekelasnya mencoba mengejarnya, tetapi dia menggunakan mawar yang diberikan satu orang kepadanya sebagai alat sketsa untuk seluruh kelas. Dia bahkan mengucapkan terima kasih kepada pria sial itu dengan tulus. Contoh lain adalah ketika seorang guru mencoba berhubungan dengan janda muda yang lugu dan cantik ini dengan alasan les privat. Dia pikir itu karena gurunya berdedikasi, dan pada akhirnya, dia memanggil beberapa teman sekelas untuk menghadiri pelajaran bersama. Teman-teman sekelasnya sangat menyadari kenaifannya, dan segera tahu apa yang sedang dilakukan gurunya. Mereka tegas terlibat dan bahkan membantu melaporkan guru. Guru yang malang itu segera diberhentikan. Tentu saja, Margaret tidak tahu yang sebenarnya. Tapi Elena tahu banyak. Dia akan memasukkan satu atau dua kata ke dalam percakapan, mengisyaratkan kepada Luke bahwa ada lebih dari itu, yang membuatnya geli. Wanita ini, sepertinya diberkati oleh surga. Dia telah menikah secara membabi buta dengan jagoan dunia bawah tanah itu, William, ketika dia masih kuliah, tetapi dia benar-benar menyukainya.
Kemudian, William cukup sial untuk membuat Rebecca kesal, dan segera kehilangan nyawanya. Sebuah warisan besar jatuh di kepala Margaret. Baru setengah tahun sejak dia pindah ke sekolah baru ini, tetapi banyak teman sekelasnya telah menjadi pelindungnya, dan sepupunya yang cerdas, Haley, juga melindunginya. Sama seperti itu, dia dengan bahagia dan tenang menjalani hidupnya sebagai pemenang. Sudah larut saat mereka mengobrol sebentar. Mereka bertiga bangkit dan mengucapkan selamat tinggal pada Lindsay. Margaret dengan patuh menelepon Haley dan memberitahunya bahwa Luke dan Elena akan membawanya pulang, sebelum dia diizinkan meninggalkan pameran seni. Tanpa seseorang yang dia percayai untuk menemani Margaret, Haley khawatir dia pergi sendirian. Bukan karena Margaret tidak memiliki arah, tetapi karena dia terlalu mudah tertipu dan terlalu mudah mempercayai orang lain. Luke dan Selina dengan patuh mengantar anak seberat 100 pon itu pulang sebelum mereka pergi. Margaret melemparkan tasnya ke satu sisi dan melepaskan sepatu hak tingginya. Dia berlari ke jendela dan menatap Ford dengan enggan. Ah, menyenangkan bersama mereka. Saya benar-benar ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Sayangnya, Haley telah secara khusus memperingatkannya untuk tidak mengganggu waktu pribadi Luke dan Elena. Margaret naif, tidak benar-benar bodoh. Dia tahu bahwa sudah baik bagi mereka untuk menghabiskan 2 jam dengan satu orang seperti dia selama liburan ini. Banyak pasangan akan terjebak bersama sepanjang hari, dan bahkan tidak mau meninggalkan rumah. Dia tiba-tiba merasa sedikit iri. Aku berharap aku punya pacar. Akan lebih baik jika dia lebih lembut, lebih tampan, dan lebih kuat. Saat dia berbicara, sosok Luke secara tidak sengaja muncul di benaknya dan bergabung dengan pria yang dia bayangkan. Dia berdiri tanpa alas kaki di depan jendela tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Klik, pintu terbuka dan Haley berjalan masuk, kelelahan. Dia melemparkan kuncinya ke dalam mangkuk kunci, melepas mantel dan dompetnya, menggantungnya di rak mantel, dan mengenakan sandal yang nyaman sebelum dia memasuki ruang tamu. Dia tidak terkejut melihat sepupunya berdiri di jendela dengan linglung. Sebagai seseorang yang telah lama terobsesi dengan seni, sangat normal bagi Margaret untuk linglung. Haley pergi untuk mandi dan keluar dengan secangkir kopi panas. Ketika dia sampai di Margaret, dia mengikuti pandangannya, hanya untuk melihat jalan dan mobil yang sibuk. Sambil menyesap kopinya, Haley bertanya, "Apa yang kamu pikirkan?" Margaret tanpa sadar berkata, "Luke." Ruangan menjadi sunyi. Sesaat kemudian, Margaret tiba-tiba tercengang. Dia perlahan menoleh dan melihat Haley minum kopi dengan santai. Dia melompat dan bertanya, kamu, mengapa kamu kembali? Sudah waktunya untuk pulang kerja. Kemana saya bisa pergi jika saya tidak kembali? Haley sangat tenang. Apa yang harus dipikirkan Luke? Dia dan Elena mengirimmu kembali pada sore hari. Margaret mengedipkan matanya yang besar dan mengangguk ragu setelah beberapa saat. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Haley menghela napas. Iri. Margaret, Bab 996, percakapan pribadi antara saudari, dan tembakan di jalan. Menatap sepupunya, Haley mengamati ekspresi dan gerakannya. Elena dan dia cukup cocok, kan? Jadi, kamu ingin punya pacar juga? Margaret tidak bisa tidak berpikir dengan hati-hati sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya sedikit tidak yakin. Tidak, saya hanya berpikir dia pria yang baik. Saya merasa bahagia saat berada di dekatnya. Haley mengerutkan kening. Itu bukan jawaban yang bagus. Sepupunya mungkin naif, tetapi ketika dia tegas, itu menakutkan. Tak seorang pun di keluarga itu tahu kapan Margaret menikahi William Johnson. Baru setelah dia meminta bantuan Haley, Haley mengetahui bahwa dia sudah menikah, dan bahwa saudara iparnya, yang belum pernah dia temui telah meninggal. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Sebagai seorang seniman, emosinya tidak logis. Oh, Haley hanya menjawab, dan segera mengubah topik pembicaraan. Bagaimana pameran seni sore ini? Perhatian Margaret langsung teralih. Dia berkata dengan penuh semangat, "Kak, seseorang menyukai 2 lukisan Monroe. Mereka sangat mahal." Haley membuat suara kejutan ringan. Betapa mahalnya? Margaret, 1,2 juta untuk Weeping Girls dan 800.000 untuk Cracks in Space and Time. Haley mengangguk dan tersenyum. Lindsay melakukannya dengan baik. Margaret bingung. Meskipun Lindsay yang mengadakan pameran seni untuk Monroe, lukisan-lukisan itu terjual dengan harga tinggi. Bukankah karena lukisan Monroe bagus? Haley tidak tertarik untuk menjelaskan operasi bisnis kepada sepupunya yang naif, atau apa, dukungan itu. Bagi sepupunya yang bernilai ratusan juta ini,
melukis adalah murni seni dan tidak ada hubungannya dengan bisnis. Namun, Haley sedikit terpengaruh dengan berita ini. Beberapa hari yang lalu, Haley telah menerima 2 lukisan yang dikatakan sebagai mahakarya Monroe sebagai hadiah pribadi. Dia bisa membayangkan bahwa harga untuk karya resmi Monroe setidaknya ratusan ribu dolar. Jika hadiah ini ada di pameran seni, mereka akan bernilai setidaknya 1 juta dolar. Wanita ini, Lindsay, cukup pandai menyuap orang. Hati Haley bergerak sedikit, tetapi perasaan itu segera menghilang. Dia tidak terpaku pada uang. Sebagai seorang psikiater, dia tidak kekurangan uang. Setelah Margaret, janda muda miliarder, datang ke New York, dia bersikeras bahwa dia akan menanggung semua biaya hidup mereka. Menghadapi bayaran, jutaan dolar, yang dikirimkan Lindsay dalam bentuk lukisan, Haley hanya sedikit terkejut, tapi dia tidak kehilangan ketenangannya. Adapun Lindsay, mereka bisa tetap berhubungan dengannya, tapi dia harus berhati-hati agar Margaret tidak terlalu dekat dengannya. Politisi benar-benar tidak bisa dipercaya. Sebagai perbandingan, dia lebih suka Margaret menjadi lebih dekat dengan Elena. Paling tidak, gadis itu memiliki karakter yang baik dan bisa dipercaya. Luke, yang sedang mengemudi, tidak tahu apa yang dibicarakan sepupu-sepupu itu. Dia dan Elena terus berkeliaran di New York. Baru pada pukul 8 malam mereka akhirnya kembali ke Akademi Palan. Ketika mereka tiba di pinggiran North Bergen, telepon Luke bergetar. Sistem pengawasan eksternal sederhana di mobil telah merasakan sesuatu yang tidak biasa, dan segera mengirim peringatan. Agar portabel dan mudah dipasang dan dibongkar, sistem pengawasan sederhana ini berukuran lebih kecil, sehingga jangkauan pengawasannya tidak terlalu besar. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Memperlambat mobil sedikit, Luke mengeluarkan telepon palsunya. Sebuah peta elektronik yang sangat sederhana muncul di layar LCD, dan dia melihat ke kiri. Ada tembakan. Mereka hanya berjarak 30 meter. Tembakan tidak terlalu terkonsentrasi, tetapi sangat konsisten. Sejak Luke menemukan mereka, ada 7 hingga 8 tembakan yang dilepaskan dari jarak puluhan meter, yang berarti ada lebih dari 1 peserta dalam baku tembak. Elena tidak memperhatikan gerakannya, juga tidak mendengar suara tembakan yang nyaris tak terdengar. Dia terus menyentuh foto-foto di teleponnya dan akan mengirim beberapa kepadanya untuk digunakan sebagai screensaver-nya. Berpikir sejenak, Luke memutar kemudi dan melaju ke lingkungan terdekat. Elena mengangkat kepalanya. Apa yang salah? Lukas berkata, tidak ada. Saya tidak ingin mengirim Anda kembali terlalu cepat, atau saya akan minum kopi lagi. Elena segera memukulnya, tetapi bibirnya tersenyum. Aku perlu istirahat malam ini. Aku tidak akan menawarkanmu kopi. Luke tersenyum dan memarkir mobil di tempat kosong di sisi jalan. Dia membuka sabuk pengaman Elena dan mengangkatnya sebelum menempatkannya di pangkuannya. Apa kamu yakin? Elena berseru, apa yang kamu lakukan? Matanya penuh dengan senyuman. Luke mencondongkan tubuh ke depan untuk menciumnya. Di belakang Elena, telepon palsu sudah diletakkan di dashboard, dan serangkaian informasi analitis muncul. Setidaknya 5 orang telah menembak, dan pertukaran itu terjadi di sebuah villa mewah 20 meter jauhnya. Seseorang menelepon Departemen Kepolisian New Jersey tentang kebisingan. Namun sesaat kemudian, tembakan berhenti. Jelas, pertempuran di villa telah berakhir. Luke melepaskan drone mini dari inventarisnya dan memberinya instruksi untuk mengintai villa. Drone mini menghilang ke dalam villa melalui pintu kaca yang pecah. Sesaat kemudian, Luke melihat seorang pria yang berantakan. Dia memiliki beberapa luka daging di wajahnya dan terengah-engah di tanah. Ada seorang pria berpakaian hitam tergeletak di tanah dengan pisau militer di hatinya. Dia pasti sudah mati. Memegang artis mungil namun montok di lengannya, pikiran Luke berputar. Pria berbaju hitam dengan pisau di hatinya jelas bukan polisi. Dia mengenakan setelan hitam dan mengenakan tudung hitam, jelas ada yang salah dengan ketidakcocokan ini. Jadi, dia bukan agen dari SWAT, Secret Service, atau departemen lain. Drone terus berkeliaran di sekitar villa, dan Luke segera mengawasi semua korban. 12 korban, semuanya berjas hitam dan berkerudung hitam, meninggal di bungalow ini. Luke memiliki banyak pengalaman tempur dan telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Setelah hanya beberapa pandangan, dia secara kasar memahami bagaimana pertempuran itu berlangsung. Setelah pria berjas hitam memasuki villa, mereka semua dibunuh oleh 1 orang, tidak ada satupun yang lolos. Pakar top. Itulah komentar Luke tentang satu-satunya pria yang masih hidup di villa. Drone itu segera memasuki ruang bawah tanah. Di layar,
Ada palu godam seberat 8 pon dan beton pecah. Di bawah lantai ada kotak terbuka dengan banyak senjata. Bukan itu intinya. Yang penting adalah deretan koin yang rapi di sebelah senjata. Tidak seperti koin biasa, mereka berwarna emas. Lukas menyipitkan matanya. Mengapa itu terlihat seperti sesuatu dari Continental Hotel? Elena berseru ringan, tidak di sini. Sambil tersenyum, Luke melepaskannya dan dengan lembut membelai punggungnya, menunjukkan bahwa dia tidak punya niat untuk melangkah lebih jauh. Pada saat itu, lampu merah dan biru mendekat dari jauh, dan mobil patroli dengan lampu polisi berkedip tetapi tidak ada sirene berhenti di depan villa. Seorang petugas patroli keluar dan menekan bel pintu. Bab 997, semua bos besar memiliki kompartemen rahasia di ruang bawah tanah mereka. Luke mengerutkan kening, tetapi masih mengeluarkan pistolnya dan menurunkan jendela. Ini adalah New Jersey, tetapi sekelompok orang telah meninggal di villa. Dia tidak akan menembak kecuali benar-benar diperlukan, untuk menghindari polisi New Jersey menyelidikinya, tetapi dia juga tidak ingin melihat seorang petugas polisi yang baru saja melakukan pekerjaannya dibunuh. Di layar drone, pria itu bangkit dengan susah payah dan membuka pintu. "Selamat malam, John," petugas patroli itu menyapanya. "Selamat malam, Jimmy." Keluhan kebisingan. John menjawab dengan tenang. Di layar drone, pistol di punggungnya tidak bergerak. Petugas itu mengangguk pelan. "Itu benar," keluhan kebisingan. Kemudian, dia memiringkan kepalanya dan melihat ke dalam melalui celah di sebelah John, hanya untuk melihat tubuh seorang pria berjas hitam tergeletak di tanah. Johan juga berbalik. Luke mengangkat senjatanya, tetapi hanya meletakkannya di jendelanya yang setengah terbuka, dan tidak membidik. Jika John ingin membungkam petugas, inilah saatnya. Petugas patroli, bagaimanapun, menghela nafas dan menggaruk kepalanya. "Kau bekerja lagi?" John berkata dengan tenang, "Tidak, hanya membereskan beberapa hal." Petugas patroli berkata, "Wow, begitu. Oke, itu saja. Selamat malam, Johan." Dia memakai topinya dan pergi. Langkahnya tidak berbeda dari sebelumnya. Dari mobil, Luke bisa melihat bahwa petugas itu tidak takut atau gugup sama sekali. Sebaliknya, dia tampak seperti yang dia harapkan. Jelas, petugas mengetahui latar belakang John dan tidak terkejut bahwa seseorang telah meninggal di rumahnya. Melihat petugas patroli masuk ke mobil dan pergi, Luke menyimpan senjatanya dan menggulung jendela. John, yang berada di pintu villa, merasakan sesuatu dan melihat ke Ford, tetapi jendelanya sudah terbuka, dan dia tidak bisa melihat Luke di dalam mobil yang gelap. Dia mengerutkan kening dan menutup pintu. Mungkin ada orang yang lewat di dalam mobil yang mendengar suara itu, tapi karena orang ini tidak bisa melihat apa yang terjadi di villa, itu tidak masalah. Luke bekerja cepat sejenak sebelum dia memarkir drone di sudut ruang bawah tanah dan mengubahnya menjadi kamera pengintai tetap. Dia kemudian membantu artis yang lentur dan meletakkannya kembali di kursi penumpang. "Baiklah, aku tidak sabar untuk kembali ke asramamu untuk minum kopi." Elena meludahinya, tetapi tidak ada keberatan di wajahnya. Ford mulai berbelok di tikungan, dan melaju 1 kilometer lagi. Itu tidak jauh dari Akademi Palan. Bang, 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 bang. Elena melihat ke kanan dengan terkejut, tetapi tidak bisa melihat apapun di kejauhan. Dia berseru, "Apakah itu tembakan?" Lukas sedikit kesal. "Apa lagi? Sejak kapan New Jersey begitu tanpa hukum?" Dia segera berkata, berbaring dan bersandar lebih dekat ke saya. "Jangan angkat kepalamu." Pada saat yang sama, dia mematikan lampu depan dan melambat untuk menepi. Suara tembakan terlalu dekat. Dalam beberapa detik sejak Luke mendengar suara tembakan, lebih dari 100 tembakan telah dilepaskan. Luke sudah tahu bahwa setidaknya ada 5 senapan yang ditembakkan pada saat yang bersamaan. Apakah mereka gila? Meskipun ini adalah pinggiran Bergen Utara, apakah tidak apa-apa untuk menyebabkan keributan besar seperti itu? John tidak menyebabkan keributan besar di rumah bahkan ketika dia menghadapi 12 orang sendirian. Mungkinkah itu tentara? Atau tentara bayaran? Berpikir untuk dirinya sendiri, dia merilis drone mini kedua untuk malam itu. Drone itu bergerak gesit menembus hutan dan menemukan 10 orang yang telah mengepung sebuah gedung berlantai 2. Mereka menembakkan senapan ke rumah itu. Melihat postur mereka, Luke berseru dalam hati. 10 orang ini juga mengenakan tutup kepala hitam dan jas hitam, tetapi mereka semua mengenakan seragam tempur profesional dan rompi anti peluru. Sekilas, Luke melihat M4A1, AR-15, dan HK-416 mahal di tangan mereka.
Mereka semua adalah senjata yang dimodifikasi secara khusus. Dibandingkan dengan 12 pria berjas hitam yang telah meninggal di Villa John, setelan tempur hitam di sini adalah para profesional sejati, dan jelas merupakan bagian dari militer. Tidak heran metode mereka sangat sederhana dan kasar. Luke bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengoperasikan pesawat tak berawak sehingga menyelinap ke rumah tempat peluru beterbangan. 3 pejuang kulit hitam telah ambruk di pintu dapur. Mereka jelas berada di sisi yang sama dengan yang di luar. Satu kepala tersangkut di pintu dapur. Kepala lain tergantung pada sudut yang aneh. Jelas bahwa lehernya patah. Yang terakhir kaku dan memiliki jarum suntik kosong di lehernya. Luke memanyunkan bibirnya. Menarik. Elena mau tidak mau bertanya dengan suara rendah, "Kamu tidak akan pergi, kan? Itu terlalu berbahaya." Luke menggosok daun telinganya dan berkata, "Hei, saya NYPD, bukan polisi New Jersey. Saya tidak memiliki kekuatan penegakan hukum di sini." Elena merasa lega. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Luke berkata, "Jangan khawatir, saya sudah menelepon polisi." Mendengar jawaban standar dari Luke terasa sedikit aneh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Luke tidak khawatir. Jelas, sama seperti John, penghuni gedung ini bukan orang biasa. 3 pria berseragam tempur hitam telah diturunkan di dalam, yang berarti bahwa mereka tidak sepenuhnya tidak siap. Luke dengan lembut menggosok daun telinga Elena dengan satu tangan dan membuat drone itu terbang di sekitar rumah seperti sebelumnya. Drone menemukan pintu ruang bawah tanah terbuka lagi. Luke memanyunkan bibirnya. Dengan serius, ruang bawah tanah lain. Namun, drone itu sudah terbang masuk. Sesaat kemudian, Luke memasang ekspresi aneh di wajahnya. Di layar, ruang bawah tanah ini tidak terlihat seperti ruang bawah tanah di Villa John, tapi sekarang, ada palu godam seberat 8 pon di tanah, beton pecah, dan sebuah kotak terbuka di tanah. Terlepas dari ukuran kotak dan fakta bahwa tidak ada senjata atau koin emas di dalamnya, ini pada dasarnya adalah salinan dari ruang bawah tanah di Villa John. Kebetulan sekali, gumam Luke. Apakah setiap orang besar memiliki kompartemen rahasia seperti ini di ruang bawah tanah mereka? Juga, apakah mereka suka mengambil palu godam mereka hanya ketika musuh muncul? Apa yang terjadi selanjutnya mirip dengan apa yang terjadi di Villa John. 10 tentara tempur yang memasuki rumah itu dimusnahkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Botak bertelanjang kaki dengan piyama sangat menakutkan. Meskipun kekuatan dan kecepatannya tidak berlebihan, dia mengandalkan sesuatu yang dekat dengan pandangan ke depan untuk bergerak dengan cepat dan tanpa suara, dan 10 pria berseragam tempur hitam menyerahkan kepala mereka ke senjatanya. 1 tembakan per orang. P-226 bahkan tidak perlu diisi ulang untuk 10 prajurit tempur ini. Kemudian, Big Shot botak, yang berusia sekitar 50 tahun, mengambil ransel dan pergi. Setelah dia pergi, rumah yang penuh peluru itu meledak, meniup sebagian besar atapnya. Si botak bahkan tidak berbalik. Dia masuk ke mobilnya dan pergi, seolah-olah pria sejati tidak pernah melihat ke belakang pada ledakan. Kata, bab 998, semangkuk mie sederhana. Melihat mobil si botak menghilang di tikungan jalan, Luke akhirnya melepaskan daun telinga Elena. "Oke, ayo pergi." Elena tersesat. "Hah?" Luke berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi malam ini. Jangan beritahu siapapun." Petik 2. Elena, "Hah?" Luke mengemudikan mobil dan berkata, "Tembakan barusan mungkin dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan kotor. Apakah kamu tahu apa itu?" Elena memikirkan film-film yang telah dia tonton. Orang jahat yang membunuh orang untuk membuat mereka diam. Lukas mengangguk. Lebih atau kurang. Tetapi mereka dan orang-orang yang diserang memiliki aturannya sendiri. Kecuali itu perlu, mereka tidak akan berpapasan dengan orang biasa. Paling aman bagimu untuk mengabaikannya. Petik 2. Setelah keheningan singkat, Elena tiba-tiba mengulurkan tangan dan menutupi tangannya. "Apakah Anda sering menghadapi orang dan situasi seperti ini?" Merenung sejenak, Luke menggelengkan kepalanya. "Sebagian besar waktu, saya hanya pengamat di departemen kepolisian. Saya biasanya menelepon SWAT untuk berurusan dengan orang-orang kuat seperti ini." Elena tertawa kecil. "Kau berbohong padaku lagi." Dia tidak naif seperti Margaret. Dia berpikir tentang apa yang telah dilakukan Luke ketika dia mendengar suara tembakan, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan detektif biasa. Dia tenang, dan bahkan bisa sedikit bercanda. Jika dia tidak mengalami hal seperti ini sebelumnya, dia tidak akan begitu santai. Dia bahkan merasa bahwa Luke hanya menelepon polisi New Jersey karena dia bersamanya.
Luke tidak ingin difoto demi keselamatannya sendiri, jadi mengapa dia mengambil risiko saat dia bersamanya? Memikirkan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangannya dengan erat. Merasakan perubahan suasana hatinya, Luke tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan meremas tangannya sebagai tanggapan. Ford menghilang ke dalam malam. Pukul 9 pagi tanggal 24, Luke mandi dan memberi Elena, yang masih tertidur, ciuman perpisahan yang dalam, dan mendapat respons bingung. Elena tidur larut malam, dan Luke membangunkannya untuk kopi lagi saat fajar. Dia telah memintanya sendiri. Ketika dia kembali tadi malam, dia mengatakan bahwa dia mendapat inspirasi baru. Karena sekolah sepi selama liburan, dia begadang untuk melukis, dan punya banyak waktu untuk tidur selama istirahat. Menutupinya dengan selimut, Luke meninggalkan Akademi Palan. Dia juga menurunkan sewa Ford Explorer, naik kereta bawah tanah, dan kemudian kembali ke vilanya di New Jersey. Ketika dia sampai di rumah, dia bertanya, "Siput kecil, apakah kamu tahu siapa orang-orang tadi malam? Terutama dua target utama." Dia sudah mengirimkan rekaman video dari drone ke Little Snail tadi malam dan menginstruksikannya untuk melakukan pemeriksaan. "Tuan, villa pertama milik John West. Ini adalah ide target pertama, tetapi beberapa dokumen identitasnya tampaknya palsu, jadi identitasnya mencurigakan," siput kecil segera menjelaskan. Adapun 7 dari 12 penyerang di villa, intelijen NYPD menunjukkan bahwa mereka adalah anggota geng Rusia, keluarga Tarasov. Luke bersenandung sebagai tanggapan. Keluarga Tarasov adalah geng Rusia yang sangat terkenal yang bahkan lebih kejam daripada geng biasa. Namun, wilayah mereka tidak termasuk wilayah Clinton, dan dia tidak pernah berurusan dengan mereka. Bagaimana dengan target kedua? Dia bertanya. Rumah itu milik Frank Moses. Ini adalah ide dari target kedua. Dokumen identitasnya lengkap, tetapi sebagian juga tampaknya dibuat dengan cara yang jauh lebih canggih. Identitasnya juga mencurigakan. Dari 15 penyerang, 10 memiliki catatan dinas militer, 3 aktif, dan 5 milik perusahaan keamanan Amerika yang memiliki kontrak jangka panjang di luar negeri untuk berbagai operasi militer. Lukas mencibir. Tentara bayaran. Menyebut mereka kontraktor militer adalah hal yang baik. Terus terang, mereka adalah tentara bayaran atau hiena medan perang yang sering melakukan pekerjaan kotor untuk agensi Amerika tertentu. Kemungkinannya lebih dari 85%, Pak, kata siput kecil. Berikan 2 target ini status pengawasan reguler. Beritahu saya jika Anda memiliki informasi lebih lanjut. Mendengarkan sampai titik ini, Luke tidak terlalu tertarik. Dia tidak berencana untuk terlibat dalam 2 hal ini untuk saat ini. Dia akan menyelidikinya lagi di masa depan, dan jika salah satu pihak dapat menawarkan pengalaman dan poin kreditnya, dia tidak keberatan menerimanya. Dia pertama-tama harus menghabiskan Natal dengan damai. Setelah mencuci tangannya, dia memasuki dapur dan mengeluarkan bahan-bahan yang perlu dipanggang atau diawetkan. Menempatkan mereka ke dalam peralatan dapur, dia mengatur waktu, lalu mulai membuat sarapan untuk dirinya sendiri. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk hanya makan semangkuk mie sederhana dan beberapa daging babi biasa yang dimasak 2 kali. Selina tidak pernah begitu tertarik pada mie, dan hanya akan makan spaghetti sesekali. Dia juga tidak bisa menghargai masakan Sichuan seperti paprika hijau dan babi yang dimasak 2 kali, dan Luke tidak mau repot membuatnya hanya untuk dirinya sendiri. Dia sendirian hari ini, tapi akan ada makan malam besar malam ini. Dia akhirnya ingat mie dan daging babi yang dimasak 2 kali yang sudah lama tidak dia makan. Dia menggeledah lemari es dan menemukan sekotak udang beku, sepasang cakar kepiting Raja Alaska, sepotong perut babi, dan 2 kaki ayam. Ini adalah bahan utama. Berikutnya adalah paprika hijau, jamur, mentimun, tomat, bawang, dan sayuran. Setelah perut babi dimasak, dia memotongnya menjadi irisan besar dan tipis. Tidak perlu banyak minyak karena dia akan menggorengnya dengan minyaknya sendiri, sebelum menggorengnya dengan paprika hijau. Dapat dikatakan bahwa ada banyak metode dan bahan memasak dalam masakan klasik Sichuan, tetapi esensi sebenarnya terletak pada detail dan kontrol api. Bahan yang sama yang dimasak oleh koki dan juru masak biasa benar-benar berbeda. Hidangan Luke sedikit lebih baik daripada yang bisa didapat di Sichuan. Udang dan ceker kepiting kemudian digoreng dengan warna merah yang cantik. Stik drum ayam dimasak dan kemudian disuir tipis-tipis. Setelah menuangkan 1 kilo mie beku ke dalam panci berisi air mendidih, dia memotong tomat, bawang bombay, dan jamur, lalu menggorengnya dengan minyak dan bawang putih. Dia kemudian mematikan api. Pada saat itu, mie hampir selesai.
Dia mengambilnya dan menuangkannya ke dalam mangkuk. Dia meletakkan udang merah cerah, daging kepiting putih dan empuk, potongan ayam, irisan mentimun, dan sayuran di permukaan, sebelum dia menuangkan bawang tomat goreng dan campuran jamur di atasnya. Itu adalah semangkuk mie sederhana dan daging babi biasa yang dimasak 2 kali. Sarapan cepat selesai. Selina, yang tidak merasakan apa-apa untuk mie, tidak ada di sini, dan juga lubang tak berdasar yang merupakan kepala anjing. Luke bisa menikmati sarapan sederhana ini. Tiba-tiba, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia mengeluarkan lemon dan memotongnya, sebelum dia memeras jus lemon secara merata pada udang dan cakar kepiting di mangkuknya. Semangkuk mie sebagian besar berwarna merah yang indah, dihiasi dengan bahan-bahan hijau. Sepiring daging babi yang dimasak 2 kali di sampingnya memiliki paprika hijau yang dipasangkan dengan daging kuning yang sedikit hangus. Warnanya saling melengkapi dengan sempurna.